kagetan, menjadi Islam yang kagetan. Loh, ternyata kan rukuknya beda dengan saya. Loh, ternyata takbirnya kok beda dengan saya. Loh, ternyata cara mengangkat tangannya kok beda. Itu kalau nggak belajar itu pasti akan mengklaim, akan menjustifikasi. Karena apa? Kurang ngopi katanya anak santri itu. Nah, coba kalau ngerti, oh, oh iya ternyata ini yang begini boleh, yang begini boleh, yang ini boleh. Sebab kalau tidak ada ilmu pengetahuan yang kita miliki, itu isinya itu hanya ini sesat, ini sesat. Akhirnya neraka nanti apa namanya dikapling oleh orang tertentu, surga juga dikapling. Padahal orang mau sholat saja itu nanti pahalanya itu adalah surga. Tapi hanya karena tidak tidak sama di dalam takbiratul ihram, itu kadang itu wah ini sholatnya nggak bener ini. Nah, kayak dia itu paling bener. Nah, maka nanti saya akan tunjukkan gambar ya. Ini bisa dilihat di slide yang apa namanya langsung ke Kemana, Ustaz? terus Oh, sebentar. Oh, langsung. Sebentar, saya. langsung ke 6 ke 6. Oke, sebentar, Ustaz. Langsung saya buka dulu. Ke 6. 1, 2, 3. Ini mana nih? Nah, 6 6 ini tuh. 8, Ustaz. 6 6 yang ke 6. Nah, terus 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 terus. Ah, nih, iya betul. Ini kan 8 ini, Ustaz. Atasnya atasnya. Ini. Atasnya. Nah, atasnya lagi. Nah, ini ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari teksnya ya, saya pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Cara berniat salat. Wayanwi fi dhuhri mathalan wa yaqulu bi qalbihi adi fi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ini contoh ya. Ketika berniat menegakkan sholat zuhur misalnya, maka hendaknya ia mengucapkan dalam hati, aku berniat menunaikan sholat zuhur karena Allah. Nah, kemudian kita telah diajari oleh guru kita sejak kecil ya, kalau kita mau sholat itu, kalau mau sholat, mau ya, belum sholat, itu kita diajari apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a rok'atim mustaqbilal kiblati, nah, imaman atau makmuman. Itu ya, yang seperti itu memang di berbagai kitab-kitab fikih itu diajarkan. Hanya saja perlu kita jelaskan di sini bahwa niat dengan lisan itu di luar sholat. Ya, di luar sholat. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, maka itu berarti kita masuk sholat. Ya. Sama dengan haji, begitu kita nawaitu al-hajja wa ahramtu bihilillah, itu begitu kita ya mengucapkan itu, maka setelah itu kita masuk dalam haji. Maka segala yang dihalalkan dibolehkan pada waktu itu, sementara dilarang. Sama, begitu kita Allahu Akbar ya, segala sesuatu yang tadinya dibolehkan itu dilarang karena apa? Kita dalam keadaan sholat. Nah, jadi batasannya ketika kalau sholat itu takbiratul ihram, kalau haji itu begitu nawaitu hajja wa ahramtu biha lillah labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini hendaknya itu diucapkan dengan lisan dan hatinya yang terpenting. Ya. Jadi hatinya itu yang terpenting. Kalaupun tidak lisan, itu tetap hatinya. Maka di sini Imam Al-Ghazali menegaskan wayanwi fi dhuhri masalan wa biqalihi wa yaqulu biqalbihi, dan hatinya mengucapkan saya niat menunaikan sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ada tuntunan hatinya itu ditata. Makanya para ulama itu begitu Allahu Akbar, Allah. Nah, itu hatinya itu nyambung dengan Tuhan. Karena menegaskan ya Allah,
saya sedang berniat sholat zuhur. Ditegaskan. Kenapa? Liyumayyiza. Liyumayyiza biqaulihi. Untuk apa? Untuk apa? Niat semacam ini sangat penting ya. Untuk membedakan pelaksanaan dari sholat fardu lain yang telah ditetapkan tersendiri waktunya. Ya. Lima zabiqali udi anil qada biqali anil asri wa bil fardi anil untuk itu untuk membedakan lima zabiqaulihi ya, untuk membedakannya. Seperti apa? Seperti dengan sholat asar dan lainnya, membedakannya dengan sholat sunnah untuk menegaskan ya, ini sholat wajib, ini sholat sunnah, ini sholat zuhur, ini sholat asar, hanya cuma itu saja. Sehingga kita telah diajari oleh guru-guru kita sejak kecil ya, padahal kita ini sejak kecil itu diajari cara sholat, bagaimana mengangkat tangan, bagaimana kita itu mengucapkan, bagaimana cara berdiri, bagaimana memandang ke tempat sujud, itu semua diajari. Yang paling berharga dalam diri kita sebagai orang Islam, pertama kali adalah orang tua kita, yang kedua adalah guru kita. Makanya jangan sampai kita itu begitu kita bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, kemudian ikut kajian yang lain, dan orang tua kita tinggalkan, kemudian guru-guru kita yang mengajari sholat kita tinggalkan dengan alasan, oh ternyata guru saya itu, wah itu bisa celaka itu karena apa? Kita bisa itu tidak lepas dari panduan orang tua kita. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini terjadi ada salah satu jamaah pengajian itu cerita, ada orang punya anak jurusan kedokteran 2, dia kampus yang ada di Malang. Terus ikut kajian di kampus, begitu pulang selesai ya, lulus, kemudian nggak mau sama orang tuanya, ternyata bapak saya ini sholatnya salah, ternyata orang tua saya ini sejak dulu itu gak bener loh. Saya tanya, dia itu bisa sekolah, bisa ini dan itu siapa? Ya orang tua. Tapi kenapa orang tuanya disalahkan? Loh inilah ya doktrin kadang di luar rumah itu justru membahayakan. Kelihatannya Islam, tetapi justru memisahkan antara orang tua dan anaknya, memisahkan antara dirinya dan gurunya. Bahkan orang yang tidak sama kadang itu justru dijauhkan, dan ini sangat membahayakan. Maka sekali lagi saya tegaskan di sini, berniat dengan lisan itu tidak harus, tapi yang terpenting di sini itu adalah bil qalbi. Untuk membedakan antara salat satu dengan yang lain, maka ditegaskan. Adapun dengan lisan itu menurut madhab Asy-Syafi'i itu yustahabbu ayyatalafat, dianjurkan ya. Tapi kalau kemudian dengan lisan itu ternyata mengganggu, maka tidak harus diucapkan. Contoh, begitu mengucapkan itu ternyata ada was-was, usolli, itu harus ditinggalkan karena itu bisa menjadikan namanya itu was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, terus kita lanjutkan. Slide selanjutnya atau gimana, Tat? Slide selanjutnya. Nah, begini. Wayajtahidu istidamatu dzalik ila akhir takbir. Nah, niat tersebut harus tetap ada sampai takbiratul ihram ya. Jadi saya ingin praktekkan begini. Nah, begitu kita tadi itu niat dalam hati, kan niat zuhur usolli. Misalkan saya mengucap usolli fardhu dhuhri arba'a raq'atin mustaqbilal kiblati, kalau makmuman ya makmuman, kalau imaman ketika Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar tadi itu ya, itu sesuai dengan kalimat ini ya. Apa itu? Istidamatul dzal ila akhir takbir. Ya, apa? Tetap
ada sampai takbiratul ihram sempurna. Berarti maksudnya Allah, ketika Allah itu hatinya itu niat Allah, Allahu Akbar. Nah, berarti kita sudah mau sholat. Itu menurut para ulama, ya, menurut para ulama, orang dikatakan khusyuk, ya, dikatakan khusyuk minimal minimal itu tatkala takbiratul ihram itu fokus dan interaksi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya Allah, begitu Allah, hati itu niat sholat tadi. Allah Akbar. Nah, itu caranya ya. Makanya kalau sholat itu betul-betul dinikmati ya. Dan ini saya sampaikan dan terus-menerus dan saya tidak akan bosan. Nikmatilah sholatmu karena itu adalah menjadi identitasmu kelak di hadapan Tuhanmu. Ya, sholat itu akan menjadi identitas kita, rukuk kita, sujud kita, bacaan kita itu akan menjadi identitas kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah mengenali satu persatu hambanya karena ada cahaya yang keluar dari wajah kita. Dalam bahasa Al-Qur'an disebut simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, ya, mereka itu punya tanda-tanda fi wujuhim, ya, ada bekas cahaya-cahaya yang melekat pada wajah manusia karena apa? Min atharis sujud. Jadi wajahnya itu akan, kata orang itu, mencorong, bersinar terang karena apa? Min atharis sujud, karena sujud tadi. Kok bisa? Karena tadi takbiratul ihram itu betul-betul Allah Akbar. Nah, ada batasan sedikit, baru kemudian kabirau walhamdulillahi katsira. Nah, kalau nggak pakai kabiro ya Allahumma ba'id ya. Itu pilihan ya, karena banyak redaksi hadis yang apa namanya, yang menganjurkan kabiro, ada yang menganjurkan Allah ba'id. Kedua-duanya bagus ya. Nah, yang tidak bagus adalah yang tidak sholat. Nah, kedua-duanya baik. Yang tidak baik adalah suka berdebat tapi nggak pernah sholat, atau merasa baik sholatnya sehingga akhirnya menghukum orang yang tidak sama dengan dirinya. Itu adalah kecelakaan dalam dalam apa namanya, dalam sholat kita, yaitu ketika menganggap sholat orang lain itu tidak sesuai, padahal mau sholat itu kan sudah bagus. Nah, kemudian saya lanjutkan. Wajdah itu belum masih yang barusan. Wajdahidu istidamatu dzalik ila akhir takbir. Jadi ini poin dari wajtahidu istidamat dzalik istidamat dzalik ila akhir takbir, sampai akhir Allah Akbar. Ini berarti selesai ya. Nah, berarti selesai. Nah, wa yuhadi bikaffaihi mankibaihi wa ibhamaihi suhmat udunaihi wa bi ru'usihi asabi'a ru'usi udunaihi. Walidzalik jama bainal ahbar al-waridah. Nah, sini posisi kedua tangan, wa yuhadi bikaffaihi, kedua siku dan pada siku pada tangan ketika takbiratul harus sejajar dengan pundak. Ini Allah sejajar dengan pundak. Di mana posisi ibu jari kedua tangan sejajar pula dengan posisi kedua tangan telinga. Ini nanti ada gambarnya ya, nanti ada gambarnya. Posisi ujung jari tangan lain sejajar dengan posisi ujung telinga. Jangan ada kesan memaksa merapatkan atau merenggangkan posisi jari-jari. Nah, ini kan begini. Atau begini. Nah, posisinya begini. Jangan begini dan jangan begini. Nah, itu sholat di dalam takbiratul ihram itu tuntunannya sebenarnya. Maka bisa dilihat gambarnya. Gambarnya itu saya ambil dari tuntunan sholat yang ditulis oleh guru saya, namanya Kiai Muhammad Ihya Ulumuddin. Bisa ditambah. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini. Allah. Nanti ada beberapa gambar yang lain.
Ya, gambar yang lain itu menunjukkan bahwa yang apa namanya, yang seperti ini boleh ya. Kemudian ada juga yang apa namanya, yang begini yang kalau yang tadi itu begini terus agak begini boleh, ada nanti yang begini, ya begini. Itu semuanya adalah boleh dan itu semuanya berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pertama misalkan telapak tangan menghadap kiblat, ya, kiblat ini, telapak tangan. Jangan sampai Allah Akbar, ini model baru. Wah, ini nggak boleh seperti ini. Tapi nggak pernah lihat saya. Kalau ada cuma begini, itu ada. Tapi jarang yang begini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nah, itu berdasarkan apa? Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Kitabus Shalah bab kaifiyati raf'il yadaini fi iftitahis shalah. Ada juz 2 halaman 27. Kemudian jari-jari ya dibuka, dirapatkan dan tidak direnggangkan. Ya, jadi ini bukan begini tapi direnggang ya, renggang biasa. Allah ya seperti kita sholat, insya Allah sholat kita sudah benar. Itu otomatis ya. Kemudian tinggi mengangkat kedua tangan ya, tinggi boleh. Allah agak tinggi, tapi posisinya tetap menghadap kiblat. Kemudian posisi yang berikutnya tadi yang menurut Imam Ghazali itu sejajar begini. Ya, begini. Allah, Allah. Begitu Allah Akbar itu hati niat. Allah. Itu idealnya ya. Tapi kalau tiba-tiba datang, nanti Bapak Ibu kalau di Masjidil Haram itu akan tahu berbagai model orang takbiratul ihram. Allahu Akbar langsung ada. Ada yang tangannya dilepas, itu ada. Ada langsung sedekat juga ada. Itu macam-macam. Nanti ada landasannya biar kita tidak menjadi muslim yang kagetan. Sebab kalau menjadi muslim yang kagetan di Mekah itu wah, itu semuanya akan dikecam itu. Jadi ibadah tapi tujuannya itu mengecap orang lain. Bayangkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita itu mengecam orang-orang yang sedang sholat tapi berbeda dengan kita. Padahal mereka itu juga punya landasan. Punya landasan. Dan saya yakin ketika ada landasannya, mereka juga ada gurunya, yang gurunya juga ada gurunya sampai Rasulullah, kemudian kita membenci mereka, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai sholat, wah sholatnya ini nggak diterima. Loh, bagaimana nggak diterima? Wong dia itu mau sholat itu berarti hatinya itu rindu kepada Tuhan. Bagaimana dia itu mengatakan menghalangi seorang hamba rindu kepada Tuhannya, rindu kepada Tuhan. Terus kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah takbiratul ihram selesai, posisinya tadi itu ada yang begini, ada yang begini, yang jelas semuanya itu telapaknya itu menghadap kiblat, ada yang lurus dengan telinga, ada di pundak, terus ada yang nanti prakteknya di Mekah kita akan lihat. Kemudian wayakabir ma'ahudur, ya, ma'ahudur takbir, takbirnya bagaimana? Ma'ahudur, ma'a disertai dengan hati ya, bi hudurinnya kama sabaqa. Ma'a huduri anniya kama sabaqa wa yursilu ayati ma'a takbir wa yadhu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian setelah melakukan takbiratul sambil mengangkat kedua tangan dengan tetap menjaga niat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, lalu meletakkan ya, tangan kanan menumpang di atas tangan kiri. Tangan kanan. Nah, setelah ini kan turun. Allah, turunnya Allah. Nah, gini. Nah, begini numpang ya. Jadi tangan kanannya itu menumpang. Jangan terbalik. Saya kan pernah lihat. Ini sholatnya kok lain ya. Menumpang apa model baru.
Tapi tapi ya langka karena ya tidak tahu atau apa gitu. Ya, tapi itulah namanya manusia itu ya macam-macam ya macam-macam. Terus kita lanjutkan. Masih yang barusan. Yursilu yadayhi ma'a takbir wa yadha al-yumna 'ala al-yusra fawqa as-surrati wa tahta as-sadri wa taqunu al-yumna kal mahmulah. Nah, ini wa yadha al-yumna 'ala al-yusra. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Fawqa ini fa ini. Fawqa surrah di atas udel. Nah, jadi kita meletakkan di atas apa? Pusar ya, pusar. Wa tahta as-sadri dan di bawah dada. Ya. Ini coba dilihat fokus surroti di atas apa? Di atas pusar di bawah dada. Berarti posisinya nanti ada gambar. Watakunu al-yumna kal mahmulah ya. Ya, posisi tangan kanan memegang tangan kiri. Ya. Yang unsur al-musbah al-wusta ma'al yamin ala tulis sa'id al-yusra wa yaqudu bil bunsar wal hansar ala qawil yasar. Posisi tangan kanan memegang tangan kiri yaitu dengan cara melingkarkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri serta melingkarkan jari kelingking serta jari manis di bawah pergelangan telapak tangan kiri. Nah, bisa dilihat gambarnya ini. Nah, ini ya. Ini contoh sendekap dalam sholat ini gini. Selanjutnya letakkan pada ini ya. Ini contoh ya. Ini yang barusan yaitu yang seperti ini. Ya, yang barusan itu seperti ini dan ini boleh ya. Ini yang dibolehkan seperti ini dan hampir semuanya melakukan yang seperti ini dan khususnya yang bermadhab Syafi'i itu rata-rata seperti itu. Itu berdasarkan riwayat Ibnu Khuzaimah ya dalam kitab hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kemudian ada juga yang seperti ini. Kita termasuk yang mana ini? Kita termasuk yang mana ini? Nah, semua orang itu, tapi umumnya orang Indonesia itu apapun madhabnya, ada Indonesia kan ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa lagi, ada Al-Irsyad, rata-rata semuanya begini. Ya. Hampir semuanya seperti ini. Ya. Kalaupun ada seperti ini, jarang. Yang Karena lepas itu kayaknya ya. nggak enak gitu. Nggak enak itu. Tapi ini ada landasannya seperti ini itu di dalam beberapa riwayat itu juga seperti ini. Nah, terus ada lagi contoh yang seperti ini. Ini biasanya juga banyak. Yang seperti ini juga ada ya. Kayak aras-arasan ya, malas Allahu Akbar itu ada juga seperti ini. Dan ini itu boleh ya, Ustaz? Boleh. Ini contoh-contoh yang dibolehkan. Makanya saya tunjukkan ya. Di sini agar supaya kita itu tidak kaget ya. Kalau ada orang sholat seperti ini, nggak boleh misalkan, ini tidak sesuai dengan sunnah. Justru banyak ngomong itu tidak sesuai dengan sunnah itu. Ya, justru memprotes orang itu tidak sesuai, sudah tidak tahu dalilnya, menghukumi orang lain yang sedang sholat. Itu kan bahaya. Nah, jadi saya tunjukkan di sini ya, itu ada landasannya. Misalkan ini ya, saya bacakan hadisnya. Ini contoh ya. Ini hadis tentang sebentar. Nah, ini hadis yang menceritakan menaruh tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegangnya. Landasannya apa? Karena nasu yu'maruna
ayyadha ar-rajulu al-yada al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi shalah. Qala Abu Hazim la a'lamuhu illa yanmi dzalik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang-orang diperintahkan agar seorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri di dalam sholat. Abu Hazim mengatakan, aku tidak mengerti kecuali Sahal menisbahkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Wa'il bin Hajar, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabata bi yaminihi ala shimalihi. Saya melihat Rasulullah ketika berdiri di dalam sholat, beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Tangan kiri dengan tangan kanannya. Nah, ini hadis-hadis yang melandasi gambar-gambar tersebut. Atau selagi Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Ada ala sadrihi berarti agak tinggi. Itu hadis 60 HR Ibnu Khuzaimah. Kemudian ada lagi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha yadahu al-yumna ala yadi al-yusra thumma yushaddu bainahu ala sadrihi wa huwa fi shalah. Adalah Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengikatkan antara keduanya pada dadanya saat beliau sedang sholat. Dan itu contoh-contoh ya, yang saya sebutkan di situ adalah contoh yang dibolehkan. Kemudian ada wad'ul yadi al-yumna 'alal yadi al-yusra tahtan nahri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah bagian atas dada. Ini yang tadi itu. Ya, yang begini. Kemudian dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis mauquf berikutnya, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimal biyamna ala rusi fawqa surrah. Abu Daud ruwiya an Sa'id. Nah, ini aku melihat Ali bin Abi Thalib memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanannya di atas pusar. Abu Daud berkata dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair. Jadi riwayatnya banyak sekali dan kita tinggal mengikuti. Hanya dengan hanya dengan belajar bisa memahami seperti itu. Kemudian yang di bawah pusar, ini pada umumnya ya. Jadi nanti kalau ada orang sholat sedekapnya itu malas-malasan ya seperti ini ya, saya baca ini. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yaminahu ala shimali fi sholati tahta surrah. Nabi pernah, aku melihat Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam sholat di bawah pusar. Nah, ini berarti yang seperti ini, ya, yang paling bawah ini, itu ada. Itu hadis diriwayatkan 76 Ibnu Syaibah. Berarti yang seperti ini itu boleh ya. Jangan nanti, wah ini kok seperti ini kayak orang males saja. Nah, itu berarti boleh. Berarti yang protes seperti itu tandanya belum pernah baca. Ya. Nah, ini kemudian ada yang mengatakan begini dari Imam Abu Daud, as-sunnatu wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah. Sunnah hukumnya meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lain dalam sholat di bawah pusar. Itu ya kan, ini persis ini. Nah, ini persis ini coba. Itu memang kelihatannya orang yang aras-arasan. Kelihatan. Kemudian minas sunnati min sunnati sholati wad'ul yadi 'alal aidi tahta surori, ini di bawah. Kemudian ada lagi yang di tangannya itu tidak bersendekap, dilepas, ya, dilepas. Nah, itu ada juga. Ini madhab Imam Malik biasanya. Madhab Imam Malik itu dilepas ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan menunaikan haji atau umroh, itulah contoh-contoh bahwa ya, meletakkan tangan ada yang di antara dada dan pusar,
kemudian ada di bawah pusar, ada di dada, itu semuanya itu ada landasannya. Yang tidak boleh itu seperti apa? Coba lihat gambar yang terakhir tadi. Yang seperti ini ya. Ini. Allahu Akbar terus diletakkan di pinggang. Oh, ini nggak ada ini. Ini nggak ada. Itu sampai mati juga nggak ketemu yang seperti ini. Ya. Kemudian ada yang tidak ada lagi gini. Misalkan Allahu Akbar terus tanya, "Loh kok gitu? Ini model baru." Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau tangan dilepas itu ada, kemudian di sini ada, di sini ada, kemudian itu semuanya ada. Dan yang kita perlukan memang pengalaman apa? Ketika kita melihat dari berbagai negara orang sholat, oh ternyata satu dengan yang lain itu berbeda. Kok bisa beda? Ya bisa jadi begini ya. Kenapa sih kok beda? Rasulullah itu kan punya sahabat, sahabatnya kan ribuan, ya. Sahabat Rasulullah itu kan ribuan. Ketika Rasulullah SAW suatu saat sholat ya, mungkin yang di depan itu ada orang Badui sholat. Mungkin kok lihat, oh Rasulullah kok begini, pulang di masyarakat, saya tadi lihat Rasulullah begini, akhirnya diajarkan di kampungnya, maka orang yang dari kampungnya itu pergi ke tempat lain mengajarkan yang sama. Nah, mungkin suatu saat Rasulullah sholat subuh pernah meletakkan di atas dadanya itu, kemudian diajarkan. Itu akhirnya Pak, ketika sahabat itu menyebar, apalagi ketika Sayyidina Hasan dan Husain wafat, nah itu pusat pemerintahnya kan ada di Kufah ya. Itu para sahabat itu ngumpul di sana, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Maka apa yang pernah dilihat oleh para sahabat, baik yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, yang dilihat langsung oleh Rasulullah itu disebarkan hingga ke Indonesia. Dan kebetulan orang Indonesia madhabnya Imam Syafi'i, akhirnya kita seperti itu, yaitu Allahu Akbar, itu tangannya antara pusar dan dada, dan itu akhirnya banyak dilakukan oleh banyak orang khususnya di Indonesia. Ini ya sekedar contoh ya, cara sedekap, dan itu juga diajarkan di dalam kitab-kitab fikih. Dan ini kita hari ini membahas kitab fikih yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Demikian, saya kembalikan waktunya kepada Ibu Narti. Oke, Ustadz, izin, tadi mungkin bisa diperjelas lagi terkait dengan takbiratul ihram, Ustadz, yang tadi disampaikan bahwasannya ada sebelum ini ya, saya membaca pertanyaan, namun insya Allah ini sama. Nah ini Ustadz, terkait dengan takbiratul ihram, tadi kan Ustadz menyampaikan ada yang seperti ini, ada yang harus sejajar. Nah, ini kan sejajar dengan bahu. Nah, bagaimana untuk yang wanita, Ustadz? Ngapunten, boleh diperagakan. Terima Ada kasih. sebagian wanita kan ada yang harus menyempitkan dadanya. Gimana, Ustadz? Terima kasih. Ya, yang berbeda itulah perempuan itu pertama ya, itu tatkala rukuknya itu beda. Kemudian yang berbeda lagi itu sujud. Ya. Yang ketiga yang berbeda ya, yang berbeda lagi itu tatkala imam melakukan sebuah misalkan waktunya berdiri dia itu duduk, maka cara mengingatkan itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Kalau laki-laki mengucap tasbih, kalau perempuan apa? Itu biasanya begini. Tepuk gini. Ya, begini. Ya, Jadi perbedaan yang paling mendasar untuk perempuan itu ketika rukuk. Nah, rukuk itu merapatkan, begitu juga saat sujud. Ya, itu kemudian dengan takbir, ya, ketika takbir itu suaranya itu dilirihkan, ya, suaranya itu dilirihkan. Kemudian ketika menjadi makmum, makmum ya bersama-sama itu sedikit berbeda. Tapi yang lain takbiratul ihram tangannya itu hampir semuanya itu sama ya, karena tidak ada eh, fikih yang kemudian membedakan takbirnya laki-laki dan perempuan.
Yang ada adalah ketika sujud dan rukuk, begitu juga saat mengingatkan imam karena ada yang lupa. Nah, Oke. itu dengan suara, kata tentu saja suara ya, suara itu jangan terlalu keras. Seperti saya kemarin menyampaikan kalau kita haji, nah itu kalau membaca talbiyah itu kalau laki-laki disunahkan itu dengan suara kata labbaik, kalau perempuan biasa. Kemudian kalau sa'i ya, kalau perempuan itu jalan biasa di antara apa namanya? Pilar hijau, kalau laki-laki itu lari-lari. Kemudian ketika tawaf kudum yang laki-laki itu uh, lari-lari kecil, yang perempuan itu jalan biasa. Dan perbedaannya itu perbedaan yang umum ya, tapi sifatnya itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Jika dikerjakan itu mendapatkan pahala, jika tidak bisa itu tidak berdosa. Sehingga ini yang kita menjadikan landasan, karena tentu saja kita akan menemukan seorang wanita sholat mungkin sepanjang hidupnya itu nggak pernah sholat, begitu sholat tangannya langsung melebar gini ketika rukuk atau sujud. Jangan ditegur, ingatkan pelan-pelan, diberikan contoh. Ditegur, besok nggak sholat lagi. Sudah sholat, diingatkan lagi ya. Mau sholat itu kan sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada namanya fikut taklim dan fikut dakwah. Fikut taklim itu apa? Fikih yang mengajarkan. Nah, diajarkan. Kalau orang mau diajari dulu kalau sudah mau diajak. Kalau tidak mau diajak, itu nggak akan mau kita. Mereka nggak akan mau dengan kita. Makanya Nabi itu pertama kali mengajak, begitu mau diajak masuk gerbongnya diajari. Nah sekarang itu rancu antara fikut dakwah dengan fikut taklim. Ya, semuanya itu di apa di justifikasi sholatnya nggak sah, bacaannya nggak benar. Itu saya pernah bilang gini, kan musim Ramadan itu banyak orang tadarusan. Telinga itu kalau mendengar orang baca Al-Quran itu yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, antara ha dan kha itu sama, antara a dan a itu sama. Kemudian ada yang protes, ngaji kok seperti ini. Oh, kosong itu langsung masjidnya, nggak ada yang darus. Iya. Baru kemudian setelah itu saya menyampaikan, siapa yang mau ikut tahsin Al-Quran? Gratis, gurunya sudah siap. Oh, ternyata banyak yang daftar. Nah, itu caranya seperti itu. Dicari ya, kekurangannya apa, baru kemudian kita cari obatnya. Nah, supaya mereka gitu caranya ya. Ada fikih dakwah, ada fikih taklim. Jadi kalau kita menyaksikan ibu-ibu sholatnya kok masih seperti itu, biarkan. Mau ke masjid sudah alhamdulillah, mau sholat sudah alhamdulillah. Baru kemudian ya ada praktek sholat yang benar. Jangan khusuk dulu, yang penting benar dulu. Kalau khusuk dulu nggak benar, itu sama dengan naik sepeda apa mau ke Surabaya, Muter-muter. kemudian pinginnya itu selamat tapi nggak bisa naik sepeda. Benar dulu, baru Ya. kemudian diajari khusuk. Oke. Izin Ustadz, saya sebelum ini pertanyaannya ini hampir sama yang tadi ya Ustadz sampaikan bahwasannya takbiratul ihram itu ada yang perbedaan, ada yang sejajar begini. Kalau tidak menghadap kiblat bagaimana? Tadi Ustadz sampaikan kan nggak mungkin sholat takbiratul ihram dengan begini ya, Ustadz G. Jadi semuanya itu menghadap. Bagaimana juga yang begini bagaimana Ustadz? Boleh ya Ustadz ya? Boleh, ya. Boleh. Itu tadi saya sampaikan sunnah-sunnah itu Ya. menurut para ulama ahli fikih, yusabu fa'iluhu wala yu'aqibu tarikuhu. Yusabu yaitu mendapatkan pahala siapa? Fa'iluhu yang melakukannya, wala yu'aqibu tarikuhu, dan tidak dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, ini pengertian ulama fikih seperti itu. Sehingga kita itu tidak gampang menyalahkan orang lain. Kan kita sering menyaksikan, begitu sampai di masjid langsung nggak usah takbiratul ihram, langsung set, sah, sah. Apa? Mau sholat kan bagus itu. Ada yang begini. Begini tuh sering ya, sering. Ya. Allah Akbar. Ada yang agak lemas, Allah. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita berusaha, Allah Akbar. Allah Akbar. Itu. Jadi ada yang tadi, ada yang begini, ya, gini, ada yang begini, ada yang ini, yang diajarkan oleh Mas itu gini.
Nah, ini jari-jari itu begini, ya, di atas pundak, kemudian lurus dengan telinga. Nah, ini menghadap kiblat, jari jemarinya itu tidak merenggang terlalu lebar, juga tidak rapat, tapi begini biasa. Allah. Ini pas nih. Baru turun, nah, turunnya itu tangan kirinya itu dipegang oleh tangan kanannya. Letaknya antara dada dan pusar. Nah, Allahu Akbar. Nah, gitu. Berarti ketika Allahu Akbar, niat itu sudah selesai. Allah, niat di hatinya. Allahu Akbar. Berarti kita sudah masuk dalam sholat. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu Allahumma ba'id. Nah, itu silakan. Itu yang penting. Kalau orang awam yang penting sholat itu sudah alhamdulillah. Baru kemudian diajari satu persatu. Cara rukuknya, cara sujudnya, cara sendekapnya, cara takbiratul ihramnya. Makanya kalau sudah tahu, itu suatu saat akan bisa merasakan kenikmatan namanya sholat. Begitu. Oke, baik Ustadz. Ustadz, ini pembahasan ini kan masih dalam ranah niat dan takbiratul ihram. Berarti kan nanti selanjutnya ada seterusnya ya Ustadz ya, ada bagaimana sujud yang benar, ruku yang benar gitu ya Ustadz ya. Ini kalau di kitab, saya lihat dulu. Karena ini banyak nih pertanyaannya nanti setelahnya. Setelah, jadi kalau duduk dari ya, jadi di sini awal ada lengkap ya di sini. Misalkan summa yabtadi'u bidu'ail istiftah. Kemudian summa yabtadi'u bidu'ail istiftah, mengawali doa iftitah. Wa hasuna ayyaqul akiba qoulihi ta'ala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi insyaallah nanti ini beberapa pertemuan itu khusus tentang sholat ya. Sholat ya. Ya, ini sholat secara zahir ya. Ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita sudah mengetahui berarti harus dibenerin yang sekarang ini tentang niat dan takbiratul ihramnya ya. Kemudian nanti kita supaya benar-benar kita sesuai dengan kesunahannya gitu ya Ustadz ya. Ya. Oke. Nah, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di Zoom dari Bunda Mardia. Pada saat takbiratul ihram untuk perempuan jari-jari rapat apa bekar? Oh, bekar itu melebar. Tadi udah dijelaskan ya, Bun. Kemudian Bunda Linda, wanita sama nggak posisi tangannya Pak Ustadz? Sering saya lihat wanita sholat posisi tangannya hanya sebatas dada ketika takbiratul ihram. Tadi juga dipraktekkan. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam kitab yang ditulis oleh siapa namanya? Ditulis oleh Kiai Ihya Ulumuddin, itu takbiratul ihram baik laki-laki dan perempuan, ya, baik laki-laki dan perempuan itu ada, yaitu tadi pilihan itu ada yang tinggi, ada yang dengan telinga, kemudian ada yang di dada. Itu tinggal milih saja. Itu ibarat makanan, ada rawon, ada pecel, ada soto, gulai, ada soto Makassar. Nah, itu semuanya. Itu dibolehkan ya. Jadi ada yang begini. Nah, ya. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ya. Yang tidak pernah saya ketemu itu ada begini. Allah. Nah, ya nggak ada. Kan ada yang akan diputar sedikit. Putar. Ngegas itu nggak tahu saya. Jadi ya, baik. Kalau gambarnya itu ada yang begini, berarti agak tinggi. Nah, kemudian ada yang di telinga. Nah, kemudian ada yang di depan dada. Nah, kemudian ada yang begini.
Mungkin semuanya ada riwayatnya, ya. Mungkin ibu-ibu, baik ibu-ibu atau bapak-bapak itu pasti akan menyaksikan hal yang berbeda. Nah, kalau di Masjidil Haram pasti akan menyaksikan seperti itu. Berarti misalkan yang begini, ya, yang begini itu setinggi dada ya, setinggi dada berarti nanti begini. Nah, itu maksud ada hadis yang diwakilkan oleh Imam Dawud, Imam Abi Dawud, hadis nomor 724 dalam kitab As-Salat bab Raf'ul Yadaini fi Shalah. Ya, kemudian yang sejajar dengan pundak itu hadis yang diwakilkan oleh Imam Bukhari nomor 736. Kemudian yang di atas kedua telinga, itu hadis riwayat Imam Ahmad. Nah itu Tinggal membeli ya Ustadz ya. Banyak ya, Ya, banyak riwayat. Nanti tinggal referensi. Itu yang suka rawon silahkan, suka pecel silahkan. Yang susah itu nggak ada yang disukai, berarti nggak sholat. Betul. yang tidak boleh itu yang tidak sholat ngecap lagi gitu Ustadz ya. Ya, itu yang sering seperti itu. Makanya di sini saya tunjukkan gambar-gambar supaya apa? Supaya kita nggak kaget. Sebab kalau kita nggak tahu, yang lain itu pasti akan mengecap, wah ternyata orang Arab nggak bisa sholat ya. Tapi kalau memang sholat, kemudian sambil ngobrol itu memang nggak ada. Dan sering itu orang Arab itu Allahu Akbar, Bismillah. Ada telepon, HP-nya diambil, soli, lanjut itu nggak ada itu asli tidak ngerti itu, asli tidak mengerti itu. Sholat itu kan nggak boleh ada ngomong yang aneh itu. Bismillahirrahmanirrahim. HP-nya bunyi, soli, lanjutkan lagi. Itu sering ya, seperti itu sering. Tapi ya karena memang tidak semua orang Arab bisa mengaji kan, tidak semua. Ya, Ustadz, ini saya random dulu ya, Bunda Ida. Pertanyaan dari Mbak Wulanjari. Pada saat itidal, apakah sama seperti takbir, Ustadz? Nah, ini nanti akan kita lanjutkan. Bahas lagi ya, karena materi selanjutnya. Dari Bunda Endang, mohon maaf Ustadz, mendengar niat tanpa usolli, langsung bismillah dalam hati. Bagaimana ya Ustadz, boleh tidak? Coba diulangi. Pernah mendengar niatnya tanpa usolli, langsung bismillah dalam hati. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Nah, niat itu kan di dalam hati ya. Niat itu dalam hati. Kalau ada orang mengucapkan usolli fardhu dhuhri, itu di luar waktu sholat. Nah, makanya kadang ada orang, wah nggak sah itu sholatnya baca usolli loh. Namanya sholat itu dimulai apa? Takbiratul ikhram itu baru masuk. Nah, ketika takbiratul ikhram itu kan niatnya dalam hati. Gitu. Dan sedangkan kita mengucapkan usolli fardhu dhuhr itu belum sholat, masih mau sholat. Ya, usolli fardhu dhuhr baru kemudian Allah. Nah, ketika Allah itu hati kita tuh niat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah makmuman. Ya, Allah hati itu ngomong, ya Allah saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum. Berarti itu waktu sholat. Jadi nggak ada niat sholat bismillah itu. Kalau dia mengucapkan bismillah sebelum itu ya nggak apa-apa. Wong itu namanya belum. Ya, belum sholat. Jadi memang ada tuntunan begini. Di dalam kitab Bidayah itu Imam Ghazali itu kalau kita mau sholat itu. Mau sholat belum sholat. Ada doa begini. Anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, sebelumnya kita kemarin bahas tentang membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dilanjutkan anta maksudi ya Allah, engkau adalah tujuan hidupku, waridho kamu dan ridhomu adalah yang kuharapkan. A'tini mahabbat, berikanlah aku rasa cintamu dan ma'rifatmu. Baru kemudian usolli fardhu dhuhri. Setelah itu baru Allah Akbar. Jadi mau baca apa silakan sebelum takbir itu boleh. Tapi yang dulu juga nggak apa-apa misalkan
Wah ini mau ada WA dilihat. Allahu Akbar, berarti gitu. Setelah Allahu Akbar itu baru nggak boleh lihat HP, baca yang lain-lain selain bacaan sholat. Demikian. Oke, baik Ustadz. Terima kasih. Sudah terjawab semuanya ya, Bapak Ibu yang beda materi. Ada Bunda Ida dan Mbak Ari. Nanti kita ada pembahasan lain setelah ini ya. Besok hari Selasa. Hari ini Selasa, berarti hari Sabtu yang akan datang ya. Oke. Oke, ucapan terima kasih Ustadz. Terima kasih buku selawatnya udah diterima oleh Bunda Hasnawati sebagai amal jariah matur nuwun. Oke, nah ini yang lainnya pada minta nih. Udah langsung japri ke saya nih. Oke, nanti sama Mas Wadud ya. Benar ya Ustadz ya? Ke Mas Wadud ya? Nah itu saya sendiri yang saya cetak, kemudian yang mau saya bagiin. Oh baik, berarti langsung japri ke Ustadz ya? Monggo. Memang saya nyetak berapa 200 saya bagi-bagikan hanya menggantikan ongkir. Cetak. Oh, ongkos kirim. Oh, tuh kan Pak Ustadz, banyak yang minta. Baik, nanti kita akan data ya siapa yang mau minta. Nanti mintanya kasih alamat langsung. Jadi nanti biar Ustadz bisa langsung kirim ya. Boleh. Nanti atau langsung ke Ustadz juga boleh. Monggo. Ya. Oke, lah ini maunya jadi akhirnya buku ini nih sholawat ini Ustadz. Ada pertanyaan terkait dengan sekarang ini masih ada waktu 1 menit. Ada yang mau bertanya tentang bab mengenai niat dan takbiratul ihram? No Ustadz Azim. Oh nomor Ustadz Azim, nomor Ustadz maksudnya. Ada di grup ya, Bun, Bunda Fitria. Oke. Oh, pertanyaannya semua mau buku sholawat, Ustadz. Bukan pertanyaan ternyata. Baik. Saya ingin menyampaikan ini. Jadi sholawat itu saya punya buku zikir dan wirid yang saya dapat dari guru-guru saya kemudian saya kumpulkan. Ya, sholawatnya sering saya baca ketika awal pengajian. Itu biasanya ada sholawat agar kita dimudahkan untuk memperbaiki akhlak kita, dimudahkan rezeki kita. Ada sholawat yang itu isinya itu agar dimudahkan berangkat pergi haji. Ada sholawat yang isinya itu adalah untuk orang yang sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh agar diberikan kesembuhan. Ada sholawat yang intinya itu agar dijauhkan dari penyakit taun ya. Taun itu kayak COVID kemarin itu. Nah, itu saya kumpulkan karena kemarin saya kena COVID ya. Kemudian saya ingin menunaikan umrah dan haji. Kemudian ada lagi sholawat yang isinya itu agar dimudahkan hafal Quran. Dan itu saya ambil dari ulama-ulama. Dan rata-rata adalah ulama yang kapasitasnya dalam tanda kutip para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya kumpulkan jadi satu, maka siapa yang ingin, itu saya kemarin nyetak 200, siapa yang ingin saya bagikan gratis. Ternyata nyetak banyak, terus yang minta banyak. Ya sudah, yang penting ongkos kirimnya nanti saya kirimkan. Baik. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, terkait dengan buku sholawat, silahkan aja menjapri atau di grup juga boleh, atau ya udah kasih nomornya, kasih ini, namanya langsung dilengkapi ya. Nah, misalnya gini, nama Bu Wiji dan alamatnya lengkap, jadi nggak tanya-tanya lagi nomor telepon. Nah, gitu ya. Jadi biar ada teman saya itu nanti yang ngisi ini apa? Ngisi apa namanya itu? Alamatnya. Alamat untuk pengiriman. Pengiriman. Jadi teman saya semua yang ngirim. Ya. Kalau saya nggak punya waktu ngirim, pokoknya saya. Ya iyalah, masa Ustadz yang akan ngirimin. Baik, boleh. Atau bisa juga silakan nanti kalau ongkos kirimnya biasanya bebas ya, artinya tidak harus senilai. Misalnya ongkos kirimnya cuma 15.000, diganti 15.000 ya. Ya inilah, nanti Ustadz juga untuk pengembangannya diberikan untuk anak-anak tafisnya ya. Baik, silakan memberikan alamat, nama lengkap dan nomor telepon ya. Bisa langsung menghubungi ke
Ustadz Azim, atau bisa juga ke tim ISQ, boleh, silahkan. Ya, oke, saya rasa itu. Dan pagi hari ini, Ustadz, saya seperti biasa ada Mas Solihin yang akan menyampaikan beberapa materi tentang haji ya, terkait dengan apa namanya suhu udara yang ada di Saudi pada saat puncak haji besok ya. Seperti apa? Boleh diprolog terlebih dahulu, Mas Sol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Azim ya? Alhamdulillah sehat. Allah beberapa hari ke depan nanti kita ketemuan lagi di Jakarta nih untuk bahas masalah modul nanti Ustadz, karena saya udah buat rundown ya, rundown detik demi detik, menit demi menit pergerakan, kilometernya berapa, pakai jalan kaki atau dengan naik bus, itu sudah saya buat slot-slot waktu untuk kajian-kajian dan kegiatan di sana sudah saya buat. Tinggal nanti naruh materi apa nih selama di Arafah, di Mina, kemudian di hotel, itu tinggal naruh aja gitu materinya apa. Nanti kita bahas detailnya waktu di Jakarta Ustadz, nanti dengan Dr. Adi Ginanjar Agustian pastinya. Dan kita akan bahas Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini terkait dengan masalah kesehatan ya. Menjadi momok nih, menjadi salah satu ketakutan dari jamaah, yaitu masalah cuaca. Ya, diperkirakan suhunya itu bisa mencapai itu tidak rata-rata ya Bapak Ibu ya, maksimal 50 derajat Celcius. Ya, nanti tentu saja tip-tip kesehatan kan pasti sudah diberikan ya oleh dokter dan Bapak Ibu semua sudah paham mengenai ini. Namun bagaimana kesiapannya kantor kesehatan pelabuhan sebagai garda terakhir nih untuk Bapak Ibu jamaah haji apabila sakit. Wabil khusus sakit karena masalah dehidrasi, masalah cuaca. Dan bagaimana juga kesehatan tim kesehatan kami ISQ nanti apabila terjadi hal seperti ini, mengantisipasinya seperti apa. Nanti kita bahas setelah sesi doa dari Ustaz Azim ya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sol. Udah memprolog materi kita di pagi hari. Namun izinkan Bapak Ibu, saya menyampaikan amanah dari tim ya ISQ Tour, bahwasannya kajian kita di pagi hari ini boleh untuk kegiatan ini bisa ditransfer melalui rekening PT Fajrul Ihsan Wisata ya. Nah, seperti ini. Dan izinkan pula saya menyampaikan bahwasannya di bulan Mei ini masih ada program yaitu untuk diskon yang untuk mendaftar haji maupun umroh. Kita memberikan spesial khusus diskon di Milad ISQ sampai di tanggal 31 Mei. Ya, Bapak Ibu silahkan bisa menghubungi para konsultan ISQ dan juga bisa juga meninggalkan nomor telepon atau bisa juga langsung kepada saya. Ya, satu hal lagi saya mengingatkan kembali kegiatan kita kajian dari hari Senin sampai hari Seninnya lagi. Ini kita sudah susun. Silakan Bapak Ibu boleh yang belum bergabung seperti kitab Ihya Ulumuddin yang baru pertama kali join. Nah, untuk selanjutnya seperti apa? Boleh. Nanti silakan menghubungi konsultan atau bisa juga menghubungi Mas Wadud atau saya. Ya, Mas Adit boleh, saya, Mas Wadud boleh ya. Baik, Ustadz, terima kasih materinya pagi hari ini. Untuk materinya yang disebar oleh Mbak Cici, boleh nanti minta ke saya juga ya. Untuk itu, keberkahan suatu ilmu, kita akan tutup dengan doa. Mohon kesediaannya teman-teman semuanya. Jangan keburu lift ya. Kita dengarkan doa dari Ustadz Azim. Silakan Ustadz. Terima kasih informasinya kepada Om Sol. Untuk persiapan orang yang akan menunaikan ibadah haji ini sangat penting kaitannya dengan cuaca ya, cuaca rohani dan cuaca jasmani nanti itu akan mempengaruhi proses ibadah kita selama di Mekah, Madinah, Arafah dan Mina. Mari kita tutup dengan doa ya. Saya sering menutup dengan doa yang isinya itu sholawat agar dimudahkan berangkat haji ke Mekah dan juga umrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بحج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي